Kembali di NTV Prime pemirsa, Fauziah Tiasuma atau Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismon Sianipar resmi menggugat penghapusan atau memohon penafsiran ulang sejumlah pasal fitnah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE karena dianggap jadi alat kriminalisasi terhadap warga negara yang menyuarakan pendapat publik. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah gugatan Tifa, Roy, dan Rismon murni perjuangan demi kebebasan berpendapat atau sekedar strategi hukum di tengah status tersangka yang mereka sandang? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini. Ada pemohon 1 uji materi KUHP dan Undang-Undang ITE, Fauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Dan juga narasumber berikutnya, Koalisi Relawan Jokowi plus Prabowo Gibran, David Pajung. Selamat sore para narasumber, Dr. Tifa, Pak David. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Pak David. Ya, saya ingin ke Dr. Tifa terlebih dahulu. Dr. Tifa, bisa Anda jelaskan indikator konkret pasal yang menyatakan bahwa menersangkakan Anda, Roy, dan juga Rismon ini bermuatan kriminalisasi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar konstitusi? Ya, baik, terima kasih banyak nih saya diberikan kesempatan ya untuk memberikan penjelasan secara lebih lanjut apa yang kami mohonkan pada sidang Mahkamah Konstitusi. Jadi ini saya sedikit koreksi, saya tidak menggugat. Tapi kami bertiga itu melakukan permohonan judicial review ya, judicial review. Dan pasal-pasalnya tentu saja yang dilaporkan oleh para pelapor ya, termasuk diantaranya adalah mantan Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo dan ada 4 laporan polisi yang lain. Jadi kita memohon kepada MK untuk melakukan ya dalam petitum kami itu kami memohon untuk melakukan peninjauan gitu ya kepada pasal yang ada pada KUHP lama yaitu 310, 311 ya yang kemudian sudah ada di KUHP baru di pasal 433, pasal 434, kemudian pasal 27A, pasal 28 ayat 2, dan pasal 32 ayat 1 dan 2, dan pasal 35. Ini adalah keseluruhan dari pasal-pasal yang kami mohonkan untuk dilakukan judicial review ya. Nah kemudian tentu saja kami bertiga, ini makanya nih saya juga tadi menyampaikan kepada redaksi Nusantara TV ya, bahwa untuk selanjutnya kami mohon agar tidak digunakan istilah Roy CS ya. Kenapa? Karena Roy CS itu identical dulu ya dengan ketika sebelum ada clustering tersangka antara cluster 1 dan 2 itu kan Roy CS gitu ya, sehingga agak mengaburkan siapa yang di ini. Nah, untuk kali ini kami juga mohon agar media juga menggunakan istilah RRT atau Tifa Roy Rismon atau Roy Rismon Tifa lah, pokoknya seperti itu. Jangan Roy Suryo CS lagi ya, karena ada pihak yang kemudian jadi disangkut pautkan. Nah, jadi kami bertiga, intinya adalah kami bertiga, Tifa, saya, dan Roy Suryo dan Rismon Sianipar yang mengajukan permohonan, bukan digugat ya, mengajukan permohonan judicial review. Nah, kemudian legal standing kami ya tentu saja jelas. Jadi kami ini kan sebagai warga negara ya, mewakili ya, katakanlah kami bukan kemudian mencoba untuk melakukan klaim terhadap mewakili 280 juta rakyat Indonesia, tapi kami juga sampaikan bahwa kita semua warga negara Indonesia ini kalau seandainya kita tidak memohonkan peninjauan ya kepada MK terhadap pasal-pasal yang selama ini tuh sering ya digunakan untuk mengkriminalisasi para aktivis, akademisi dan sebagainya, sudah ada banyak korban ya kriminalisasi, maka tidak tertutup kemungkinan ya Anda semua ya, termasuk Mbak Naila mungkin, termasuk Pak David Pajung mungkin ya, termasuk siapapun juga itu akan bisa suatu ketika nanti akan mengalami hal yang sama dengan kami. Jadi kami di sini itu duduk sebagai warga negara Indonesia yang apa yang kami lakukan selama ini ya, praktis kurang lebih selama 3 tahun ya, kalau saya pribadi melakukan penelitian khusus ya, observational research saya itu sejak tahun 2022, itu betul-betul karena kita sebagai warga negara Indonesia itu dilindungi oleh hak kita. Jelas ya, dari sejak 80 tahun yang lalu, dari sejak negara Indonesia itu berdiri, kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal
28 sudah jelas itu ya. Jadi kita standing position kita atau legal standing kita itu jelas bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang untuk melakukan hak kebebasan berpendapat dan sebagainya yang termuat di dalam undang-undang dasar tersebut ya. Jadi itu yang menjadi jelas ya dasar hukum kami untuk melakukan judicial review. Ya, itu Karena jadi menurut Anda dan tersangka lain karena seorang peneliti tidak bisa dikriminalisasi begitu, dan itu ada di poin Undang-Undang Dasar 1945 dan juga di hak konstitusinya. oh bukan kami tidak meminta hak eksklusif sebagai peneliti ya, bukan ya. Kami meminta hak eksklusif sebagai warga negara Indonesia. Ya. Tapi kuasa hukum Anda, Refli Harun, menyatakan bahwa di sini poinnya adalah seorang peneliti tidak bisa dikriminalisasi, Dr. Tifa. Oh ya, salah satu, bukan semuanya. Jadi jelas ya kalau Anda misalnya Mbak Naila itu pegang permohonan judicial review kami secara lengkap ya, ada sekitar 30 halaman ini, maka jelas ya posisi pertama yang membuat kami benar-benar punya legal standing itu adalah sebagai warga negara. Nah, yang kedua adalah kami boleh dianggap begini, kami boleh dianggap menjadi sebuah representasi yang kredensialnya itu jelas, itu sebagai peneliti. Nah, mengapa itu menjadi hal kedua yang penting untuk kemudian kita jadikan sebagai hal sebagai sebuah artefak yang jelas ya, bahwa karena memang kita bisa menjadi sebuah case study. Jadi ini perbaikan yang nanti akan kami sampaikan di mahkamah adalah bahwa ini adalah sebuah case study ya, seorang peneliti. Bagaimana dengan rakyat biasa? Seperti itu ya Mbak Nela? Ya, saya ingin ke Pak David. Pak David, bisa Anda jelaskan pihak pemohon ini merasa dikriminalisasi ya? Pandangan Anda, responnya? Ya, jadi nggak apa-apa, itu bagian dari persepsi dan opini dari misalnya Mbak Tifa dan kawan-kawan lah gitu kan. Itu juga bagian dari hak warga negara dan itu dimungkinkan karena untuk mengajukan permohonan GR ini, judicial review ini memang salah satu legal standing itu adalah representasi atau kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum atau misalnya lembaga negara. Jadi itu semua dimungkinkan. Nah, mungkin yang menjadi problem di sini bagi saya dalam kacamata saya adalah karena ada prinsip dalam MK itu walaupun gugatan itu disampaikan oleh person atau seorang warga negara, tetapi kan putusannya itu memberikan dampak yang luas untuk semua, bukan hanya untuk yang bersangkutan. Itu kalau di dalam prinsip di MK atau hukumnya itu agro omnes. Ya berlaku untuk semua. Nah, sehingga di sini kajian yang dilakukan oleh MK itu memang landasannya pertama harus ada batu uji. Batu uji yang dijadikan dasar itu pertama, ini kan judicial review undang-undang ya. Mungkin yang di situ spesifik itu KUHP lama dan yang sekarang sudah ditransfer ke KUHP baru itu di pasal 433, 434 yang dulunya 310, 311 ya. Tetapi karena ujiannya ini judicial review itu adalah menguji undang-undang terhadap konstitusi, terhadap UUD 45. Nah, makanya di sini positioning itu harus batu ujinya jelas, kemudian ada kausalitas ya. Ada kausalitas atau istilah kausal verbon yang harus benar-benar sebab akibat yang berdampak pada konstitusi. Artinya hak-hak konstitusional warga negara itu benar-benar bisa dibuktikan secara valid, secara faktual, spesifik dan akurat bahwa warga negara itu dirugikan. Itu yang kedua. Nah, yang berikut yang yang penting di sini tadi kan statement Dr. Tifa dan juga teman-teman Dr. Tifa ya bahwa ini bagian dari kriminalisasi peneliti ya, walaupun itu bukan itu yang diujikan di permohonan judicial review ini, tetapi sentimen yang dibangun oleh Refli Harun itu juga seperti itu, bahwa seolah-olah ada kriminalisasi menggunakan pasal KUHP ini. Nah, tadi siang kita juga ikuti sudah ada para hakim MK. Jadi tadi argumen bangun itu masih lemah sehingga masih dikembalikan untuk dilengkapi jadi semua. Menurut Anda Pak David ini kriminalisasi atau bukan dari pasalnya yang digugat ini? Oh, jelas kalau pandangan kami nggak sama sekali, karena gini, dikriminalisasi itu kalau memang nggak ada unsur-unsur mens reanya di dalam. Artinya gini,
Kalau misalnya Dokter Tipa dan kawan-kawan benar-benar melakukan proses penelitian, pertama kaidah-kaidah ilmiah dari proses penelitian itu harus jelas. Kemudian yang kedua adalah apa yang namanya metodologi penelitian. Apakah dia masuk penelitian kualitatif atau kuantitatif? Kalau bicara objek ijazah itu dia pasti masuk di dalam penelitian kuantitatif karena bicara objek, ya, bukan bicara naratif. Nah, sehingga objek yang akan diuji dalam penelitian kuantitatif itu objek itu harus asli. Nah, kalau yang selama ini diuji oleh teman-teman itu kan sebenarnya objeknya adalah fotokopi, scan, apa segala macam. Sementara objek aslinya belum diuji oleh mereka. Tetapi problemnya adalah sudah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu 99,9%. Kemudian narasi yang disampaikan oleh institusi yang paling berwenang mengatakan asli atau palsu itu yaitu penerbitnya UGM itu menyatakan ini semua nggak ada yang bertentangan dengan hukum, mereka sah dari awal sampai akhir sampai wisuda, ijazah itu diterbitkan secara sah oleh UGM. Ini yang kita maksudkan, nggak ada sama sekali proses kriminalisasi di dalam. Karena apa? Di dalamnya itu ada 700 lebih alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, ya. Kemudian ada saksi ahli, saksi-saksi pendukung itu 100 lebih, saksi ahlinya ada 23 kalau nggak salah kemarin. Sehingga memang ada penetapan tersangka yang memang berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti akurat dari hukum. Karena di dalam proses pidana itu, kekuatan hukum pidana itu adalah proses bukti, validasi bukti. Nah, bukti yang dikumpulkan oleh penyidik itu sangat kuat. 2 alat bukti saja itu sudah cukup. Sementara ini alat buktinya lebih, ada 700 bukti-bukti pendukung dan saksi. Demikian, jadi nggak ada istilah kriminalisasi di situ. Itu menurut kami, ya. Kita ke Dokter Tifa.